Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ling Bao tersenyum pahit. Dialah yang menyebabkan masalah, dan pada akhirnya dia harus menanggungnya sendiri. Tunggu, cepat lihat. Sepertinya sesuatu telah terjadi di kota Wu. Mungkinkah penguasa istana Wu terbunuh? Ucap Ling Bao. Tepat ketika serangan pria itu hendak dilepaskan, Ling Bao tiba-tiba melihat kota Wu di bawah. Cahaya keemasan bermekaran di dalamnya. Tidak tahu apa yang terjadi, dan Ling Bao segera menggunakan ini untuk membuat omong kosong. Mendengar hal tersebut, pria itu langsung melirik ke arah kota Wu. Memang benar dia melihat cahaya keemasan bermekaran di dalamnya. Apakah kalian semua hanya mengulur waktu? Ucap pria itu mengerutkan keningnya. Hahaha, benar. Apakah kamu baru saja bereaksi? Sekarang sudah terlambat. Aku khawatir penguasa istana Wu akan segera musnah. Ucap Ling Bao langsung tertawa. Brengsek! Teriak pria itu. Dia benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Ling Bao. Sosoknya segera bergerak dan dia tidak peduli lagi dengan Ling Bao. Sebaliknya dia bergegas menuju kota Wu. Saat ini Jin Dongming menjadi orang pertama yang bergerak mengejar. Kemudian Youdong juga bergerak terbang untuk mengejar pria itu. Adapun Zonggu dan Mogi, keduanya tidak bergerak. Yang pertama disebabkan oleh kurangnya kekuatan, dan yang terakhir disebabkan oleh kurangnya energi keabadian di dalam tubuhnya. Mogi tidak lagi mampu menanggung pertarungan intens. Faktanya situasi Jin Dongming tidak jauh lebih baik. Dia selalu berpartisipasi dalam banyak pertempuran di sepanjang jalan, dan dia selalu menjadi orang pertama yang bergegas maju. Hanya saja perbedaannya adalah Jin Dongming tidak pernah mengeluh dan tidak peduli dengan resikonya. Jadi bisa dikatakan dia sangat setia kepada Xiaoyan. Baiklah, selanjutnya terserah kalian berdua. Aku tidak akan melakukan apapun. Sekarang menjadi giliranku menjadi penonton. Ucap Ling Bao mengerutkan bibirnya dan mengusap keringat di keningnya. Pria itu sudah pergi bersama semua bawahannya, diikuti oleh Jin Dongming dan Youdong. Ling Bao mundur sedikit. Dia baru saja bersiap duduk. Namun pada saat ini, suara Zonggu tiba-tiba terdengar. Ling Bao, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Ucap Zonggu. Keduanya saling memandang dari kejauhan. Untuk sementara waktu, Ling Bao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak takut dengan Zonggu, namun dia masih dalam kendalinya karena segel budak di lehernya. Hanya saja Ling Bao melihat bahwa Zonggu tidak pernah menggunakan segel budak. Justru Zonggu selalu mengikuti petunjuk Xiaoyan. Ketika memikirkan ini, Ling Bao tidak bisa tidak ragu apakah Zonggu benar-benar seorang utusan. Melarikan diri? Bukankah utusan Zonggu menilaiku seperti itu? Sebelumnya aku benar-benar terjebak oleh orang-orang ini. Aku sudah berjuang keras untuk membebaskan diri dan kembali ke tim. Terlebih lagi situasi di sini sangat rumit dan penuh bahaya. Bukankah bertindak sendiri akan menjadi jalan buntu? Ucap Ling Bao. Kalau begitu mengapa kamu masih diam daripada menghalangi pria itu? Ucap Zonggu. Kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini juga pertama kalinya Ling Bao melihat Zonggu marah. Pada saat yang sama Ling Bao merasakan sensasi terbakar di lehernya. Tanda budak di lehernya bersinar dengan semburan cahaya biru. Hal ini membuat Ling Bao tiba-tiba terkejut. Baru kemudian dia dapat mengkonfirmasi bahwa Zonggu benar-benar seorang utusan. Dia memiliki kekuatan mutlak untuk mengendalikannya. Ling Bao tak berani mengabaikannya. Dia segera berdiri dan langsung bergegas maju. Aku Ling Bao akan melindungi Tuan Yan Xiao bahkan sampai mati, teriak Ling Bao. Melihat Ling Bao bergegas ke depan, Zonggu mengangkat alisnya dan tersenyum. Pada saat ini total 3 orang sudah berubah menjadi pelangi panjang menuju kota Wu. Jin Dongming bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menebaskan pedang di tangannya untuk memblokir pria itu. Kamu benar-benar mencari kematian, teriak pria itu menghentikan tubuhnya. Kemarahan melonjak di wajahnya. Namun sekarang sudah ada 3 orang yang menghalanginya. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi di kota Wu. Semuanya, pindahkan formasi untuk menjebak mereka di sini, teriak pria itu. Dia segera memerintahkan beberapa orangnya. Mereka dengan cepat membentuk segel tangan yang sama. Dengan suara mendesing, formasi yang mereka ciptakan sebelumnya benar-benar ditarik datang. Aliran cahaya melesat ke arah Jin Dongming, Youdong, dan Ling Bao.
Jin Dongming dan yang lainnya segera membagi pasukannya menjadi 3 arah, memisahkan diri untuk menghindari serangan. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa formasinya bisa dipindahkan dan bisa bergerak bersama mereka. Ling Bao, pergi dan hentikan dia. Kamulah yang membawa mereka ke sini. Jika Tuan Yan Xiao keluar, aku akan memberitahunya tentang apa yang sebenarnya kamu lakukan. Jika orang ini tidak terselesaikan sampai dia bangun, kamu pasti akan mati. Ucap Jin Dongming tiba-tiba melihat ke arah Ling Bao dan berteriak dengan tegas. Saudaraku, kamu tidak mempunyai keluhan atau dendam. Kamu tidak bersungguh-sungguh kan? Ucap Ling Bao tampak pahit. Jin Dongming sebaliknya tampak serius. Dia tidak seperti sedang bercanda. Ekspresi wajah Ling Bao tiba-tiba suram. Dia tahu jelas betapa menakutkannya Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tampak ramah di permukaan, namun metodenya sungguh brutal dalam hal membunuh. Oleh karena itu Ling Bao tidak berani bertaruh. Baik, kau bajingan terkutuk. Kemana kamu akan pergi? Lawan aku sampai mati. Ucap Ling Bao melangkah keluar dengan telapak kakinya. Lalu dia mengejar pria itu secepat yang dia bisa. Belati merah kecil muncul keluar. Itu berputar di tangannya sebelum dia lemparkan terbang ke arah pria itu. Di sisi lain Jin Dongming dan Youndong mengambil tindakan dan menyela beberapa orang yang sedang menyiapkan formasi. Pada saat yang sama belati merah Ling Bao langsung mengarah ke belakang kepala pria itu. Tepat ketika hendak menusuk kepalanya, pria itu sepertinya menyadarinya. Dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menghindari belati merah tersebut. Bajingan, kamu sepertinya sedang memohon kematianmu sendiri. Ucap pria itu menoleh dengan marah. Kau yang bersikeras mencari kematian. Siapa yang memberimu keberanian menuju kotamu? Jika kamu mengambil satu langkah lagi ke depan, bahkan jika aku Ling Bao mempertaruhkan nyawaku, hari ini aku tidak akan membiarkanmu mengganggu kultivasi tuanku. Teriak Ling Bao. Suaranya sangat keras, bahkan mengandung kekuatan Doqi. Dia sengaja membiarkan suaranya merambat lebih jauh. Alasan mengapa Ling Bao seperti ini, tentu saja dia takut Xiaoyan tidak akan mendengarnya. Oleh karena itu dia memperkeras suaranya dan membiarkan Xiaoyan tahu bahwa dia Ling Bao sedang berjuang untuknya. Kamu sangat berisik. Aku tidak akan melawanmu, namun kamu bisa bermain dengan bonekaku. Ucap pria itu. Dia melambaikan tangannya, kemudian sesosok tubuh yang diselimuti energi gelap muncul. Sosok itu memegang sepasang belati yang terlihat berbintik-bintik dan berkarat. Dia berlari menuju Ling Bao dengan langkah yang besar. Kamu bisa bertarung dengannya. Jangan ganggu aku lagi. Ucap pria itu. Setelah selesai berbicara, dia terus bergegas menuju kota Wu. Bajingan ini sungguh pengecut. Dia benar-benar tidak berani menghadapiku dan menggunakan metode tercela untuk menghalangiku. Tuan, berhati-hatilah. Ucap Ling Bao berkata dengan suara keras. Sambil berbicara, dia mundur ke belakang, mencoba yang terbaik untuk tidak melawan boneka ini. Saudara Jin Dongming, cepatlah. Aku tidak bisa lepas. Boneka ini terlalu tangguh. Teriak Ling Bao. Jin Dongming memandang Ling Bao di kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa menunggu Jin Dongming berbicara, Youndong sudah bertindak lebih dulu mengejar pria itu. Suara kakinya yang menginjak kehampaan terdengar. Saat ini pria itu sudah sampai di atas kota Wu. Dia siap turun ke bawah untuk menembus sinar cahaya keemasan. Namun saat dia hendak melakukannya, energi kekerasan yang terkandung dari sinar keemasan tersebut tiba-tiba membuatnya menjauh. Dan saat ini di belakangnya sudah datang sosok Youndong. Dengan suara menderu, tinju yang dapat menghancurkan gunung diayunkan ke arahnya. Pria itu yang baru saja menstabilkan tubuhnya segera bereaksi. Tombak panjang di tangannya ditusukkan ke depan. Saat berikutnya dua kekuatan besar bertabrakan. Youndong menggunakan tinjunya untuk mengguncang tombak itu kembali. Beraninya kamu membuat kesalahan hanya dengan kekuatan seperti ini. Ucap Youndong berkata dengan suara dalam. Segel bintang 8 muncul di keningnya. Setelah itu sosoknya mulai mengembang dengan cepat. Sesaat kemudian tubuhnya sudah membengkak hingga 100 kaki. Oh, bagian tengah alismu ini bukankah segel bintang dari keabadian fisik? Ucap terkejut pria itu. Karena dia berani memasuki istana Wu, secara alami dia mengetahui sesuatu tentang penguasa istana Wu. Dan dia harus mengetahui sesuatu tentang klan keabadian fisik sebelum berani memasukinya. Jangan banyak bicara, rasakan saja pukulannya. Ucap Youndong. Setelah tubuhnya melebar hingga 1000 kaki, tinju besarnya terbanting ke bawah. Ekspresi pria itu berubah.
Dia mengangkat tangannya dan cangkang kura-kura seukuran telapak tangan muncul. Armor kristal emas Wanwu, aktifkan! Teriak pria itu. Armor kristal emas berubah menjadi berukuran 100 kaki. Itu berdiri kokoh di depan pria itu. Dengan suara teredam, tinju Yeongdong yang sangat menakutkan menyerang cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura bergetar hebat. Namun itu hanya berlangsung sesaat sebelum menjadi tenang kembali. Kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Dia benar-benar memblokir pukulan Yeongdong tanpa kerusakan apapun. Ini sangat tidak terduga. Aku tidak menyangka masih ada keabadian fisik yang masih hidup. Jika aku bisa menangkapmu dan membawamu kembali untuk dimurnikan menjadi boneka, maka itu pasti akan menjadi acara yang membahagiakan bagi sekte bonekaku. Ucap pria itu sambil memandang Yeongdong. Ada keserakahan di matanya. Tampaknya keberadaan Yeongdong lebih menarik daripada penguasa istana Wu. Saat ini Jin Dongming sendiri tidak dapat membebaskan diri dari kerumunan orang. Ini sungguh aneh. Orang-orang ini tidak memiliki darah. Juga bau yang dikeluarkannya sangat busuk. Gumam Jin Dongming sambil memegang pedang di tangannya. Pedang ini baru saja menembus tubuh salah satu dari mereka. Tidak ada darah di bilah pedang. Sebaliknya ada cairan lengket yang memancarkan bau busuk. Mungkinkah orang-orang ini hanya boneka? Ucap Jin Dongming sambil memikirkannya. Semuanya kembali ke posisimu dengan cepat. Pria itu berteriak dengan keras. Kemudian beberapa orang segera berangkat bersama. Tindakan mereka persis sama. Ini tidak terlihat normal. Jin Dongming yang baru saja terbebaskan siap untuk maju lagi. Namun dia tiba-tiba mendengar suara aneh di dekat telinganya. Jin Dongming menoleh hanya untuk melihat Ling Bao dikejar dan ditebas oleh sosok yang memegang dua belati. Jin Dongming mengerutkan keningnya. Dia tidak percaya bahwa Ling Bao tidak bisa mengalahkan boneka itu. Orang ini terlalu hati-hati. Dalam kondisi seperti ini, dia bahkan masih mempertahankan kekuatannya. Gumam Jin Dongming mendengus dingin. Setelah itu dia tidak lagi memperdulikan Ling Bao. Matanya beralih menatap Yeongdong di kejauhan. Pada saat ini Yeongdong sudah dikelilingi di tengah-tengah. Sosoknya yang besar membuat Jin Dongming terkejut. Aku tidak menyangka kalau dia juga keabadian fisik. Ras legendaris yang sudah lama punah. Gumam Jin Dongming. Meskipun di sepanjang jalan Jin Dongming selalu diam, tapi nyatanya dia mengetahui segalanya dalam diam. Pada saat ini Yeongdong sudah terkepung, dan pria yang memimpin itu tersenyum jahat saat berkata, semua keabadian fisik yang ada di dunia luas ini palsu, sehingga aku tidak bisa membawanya keluar. Namun kamu nyata. Jika aku membunuhmu dan mengubahmu menjadi boneka, mungkin aku bisa mengamankan posisiku sebagai tetua agung dari sekte boneka dewa. Hehehe. Target awalnya adalah penguasa istana Wu, berharap untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang ras keabadian fisik. Bagaimanapun ras Yuan Shen terkenal dengan tubuh fisiknya yang sangat kuat. Oleh karena itu sekte bonekaku sangat tertarik dengan keberadaannya. Namun aku tidak menyangka bahwa aku justru menemukan keabadian fisik yang nyata. Ini sungguh berkah melimpah, ucap pria itu. Dia melihat Yeongdong seperti melihat makanan lezat, membuatnya menjilat bibirnya yang kering. Ide yang sangat bagus, tapi itu hanya angan-angan belaka, ucap Yeongdong mendengus dingin. Tubuhnya yang besar menyusut menjadi 100 kaki, dan meski begitu masih sangat besar jika dibandingkan dengan bentuk tubuh biasa. Jika kamu adalah keabadian fisik bintang 9, aku mungkin tidak memiliki kesempatan. Tapi kamu hanyalah keabadian fisik bintang 8. Apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Semuanya, siapkan formasi, teriak pria itu. Begitu pria itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Beberapa peti mati terbang keluar. Papan peti mati ini langsung terbuka. Waktu ketika peti mati itu terbuka, asap hitam yang gelap tiba-tiba menyembur keluar. Kemudian sosok-sosok boneka dengan pakaian berbeda berjalan keluar. Totalnya 12 orang. Mereka segera tersebar mengepung Yeongdong. 12 teknik pengikatan abadi raksasa, teriak pria itu. Semua boneka termasuk pria itu membentuk segel tangan yang sama. Di sisi lain Yeongdong juga siap. Namun ketika dia ingin bergerak maju, benang tak kasat mata menyelimutinya dan menghentikannya secara tiba-tiba. Paku penyegel marah, teriak pria itu. Ratusan paku yang memancarkan energi hitam tergantung di depannya. Dengan suara mendesing, paku-paku itu ditembakkan ke arah Yeongdong. Paku penyegel marah hitam yang hanya seukuran ibu jari menusuk kulit Yeongdong. Racun hitam menyebar dengan cepat.
3 paku penyegel yang lebih besar langsung menembus punggung Yeongdong. Yeongdong menyemburkan seteguk darah. Sosoknya yang setinggi 100 kaki dengan cepat kembali normal. Tampaknya energi dan darah dalam tubuhnya sangat tertekan. Wajah Yeongdong menunjukkan ekspresi kesakitan. Pada saat ini tubuhnya sudah ditutupi oleh paku hitam beracun. Ya, jangan berjuang. Sekarang kamu sudah tersegel. Semakin kamu berjuang, semakin kamu merasa sakit, ucap pria itu. Senyuman garang muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan melihat banyak cincin di seluruh jarinya. Setelah itu dia mengeluarkan peti mati berwarna merah menyala. Ini adalah peti mati terindah yang telah kusiapkan untukmu. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu, ucap pria itu. Yeongdong mengangkat kepalanya dengan paksa. Tatapannya yang dingin memandang pria itu. Apakah kamu pikir bisa menahanku dengan cara seperti ini? Kamu benar-benar menganggap remeh Rasiwan Seng, ucap Yeongdong. Meski ada darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dia masih perlahan berdiri tegak. Segel bintang 8 di keningnya berkedip. Dengan erangan keras, dia meledakkan kekuatan energi dan darah ke titik ekstrim. Tubuh fisiknya mulai berkembang lagi. Dia berjalan menuju pria itu dengan langkah lambat dan sulit. Namun di bawah blokade ganda, Yeongdong merasa energi dan darahnya ditekan oleh kekuatan yang kuat. Itu memberinya perasaan bahwa dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Oh, kamu bahkan masih ingin melawanku di bawah blokade ganda ini. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu lagi, ucap pria itu. Dia memuntahkan esensi darah, lalu menyelupkan jarinya ke dalam darah di depannya. Setelah itu dia menggambar sesuatu sebelum menepuk tangannya. Segel darah berterbangan. Itu berkembang dengan cepat dan menyebar. Yeongdong yang bergerak maju dengan susah payah langsung tertampar oleh segel darah ini. Sosoknya terguncang ke belakang dan memuntahkan seteguk darah besar. Sialan, aku khawatir aku hanya bisa melawannya dengan kekuatan bintang rusak, gumam Yeongdong. Sudahlah, sekarang patutlah dengan tuan barumu. Memasuki peti mati ini tidak seburuk yang kamu bayangkan. Sebaliknya sangat sejuk dan nyaman, ucap pria itu. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya sebagai isyarat. Lebih dari selusin tokoh serta 12 boneka yang sudah dia keluarkan bergerak mendekati Yeongdong, mendorong Yeongdong menuju peti mati. Di kejauhan sosok Jin Dongming mengerutkan keningnya. Bahkan Yeongdong bukanlah tandingannya. Jika dia bergabung, bukankah dia hanya menjadi kecapung yang mencoba menabrak pohon? Matanya hanya bisa melihat ke arah kolam cahaya di kota Istana Wu. Cahaya keemasan yang bersinar di sana semakin terang. Jin Dongming tidak tahu apa itu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Nobarta ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.